quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka menegakkan sholat dilanjutkan dengan zikir dan majelis ilmu. 3 buah kegiatan yang intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tema yang saya bawakan sebagaimana kelanjutan kemarin, yaitu insya Allah ke depan saya akan bawakan tema tentang tauhid, dan kita sampai pada bab yang kedua, yaitu keutamaan tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merefresh lagi, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu, yang berarti menjadikan satu atau mengesahkan. Jadi orang yang bertauhid tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dialah Allah yang maha hidup, lagi maha terus menerus mengurus makhluknya yang tidak kenal lelah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tauhid yang pertama adalah tauhid ini adalah ternyata dakwahnya para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul kecuali mendakwahkan tauhid. Mau nabi siapapun, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Sulaiman, semuanya mendakwakan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Di dalam kitab Minhajul Muslim dinukil beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul itu 313. Cuman yang kita wajib tahu cuman 25. Ini menunjukkan bahwasanya umat itu banyak dan sudah banyak yang dikirim. Walaupun nanti ada klaim dari orang Konghucu Indonesia yang menyatakan jane iki aku ya untuk nabi, mung dadine agamane Konghucu gitu. Terus nanti orang Buddha juga menyatakan seperti itu. Ojo-ojo Siddhartha Gautama ki salah satu nabi. Maka jawaban atau pernyataan itu jelas salah nih, karena di sini dijelaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kalau benar yang datang kepada mereka itu adalah rasul yang dikirim oleh Allah, nabi yang dikirim oleh Allah, maka indikasi benarnya adalah apa? Anik butullah, nyembahnya mesti Allah kan? Tapi kok nyembahnya patung, nyembahnya macam-macam, itu jelas bukan. Itu hanya klaim saja yang tidak berdasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam As-Sa'di ayat tadi, yaitu bahwasanya fajami'ur rusula da'au ila tauhidillah fil ibadah wa tarki syirki. Seluruh rasul itu menyeru kepada tauhid, kepada Allah, mengisahkan Allah dalam semua bentuk peribadatan, dan kebalikan dari tauhid adalah syirik, maka mereka menyeru kepada untuk meninggalkan kesyirikan. Makanya kalau ada agama lain kok mengklaim mendapat kiriman rasul sebagaimana jumlah 124.000 itu jangan-jangan sebagiannya kepada kami, maka hasilnya harusnya menyembah Allah, bukan menyembah pohon, bukan menyembah binatang itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari sahih 2 kali, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, pada waktu itu beliau masih muda, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Aku pada waktu itu membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas binatang keledai. Jadi ini menjadi sunnah, jangan kalau punya motor boncengannya kosong, nah, terus ada teman atau saudara yang berjalan, boleh diboncengkan dengan catatan yang sesama jenis, ya, kalau yang bukan mahram jalan itu. Faqala li, kemudian waktu beliau memboncengkan saya, beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kamu tahu enggak apa hak Allah pada hambanya dan apa hak hamba dari Allah kalau dia sudah menjalankan hak Allah? Jadi dua belah pihak punya hak, seorang hamba punya hak, Allah punya hak. Nah, hak hamba akan diberikan kalau hak Allah sudah ditunaikan. Tahu nggak kamu itu apa? Fakultu, aku menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya, saya tidak tahu ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a.
Hak Allah itu adalah disembah, tidak disekutukan sama sekali. Kemudian wa hakul ibad ala Allah, dan hak kamu sebagai hamba dari Allah kalau kamu sudah menjalankan tadi itu, yaitu alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, yaitu kamu enggak akan pernah diadab oleh Allah karena kamu tidak berbuat kesyirikan. Nanti dalam riwayat yang lain ada tambahannya ala makana minal amal, walaupun amalmu sedikit. Ini menjadi garansi bahwasanya orang yang amalnya sedikit tapi terselamat dari kesyirikan, maka dia pasti masuk surga. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fihi bayanun anna aqdamahu hukukillah ta'ala 'alal abdi ay yakridahu fil ibadah wa yukhlisa laha. Di sini menunjukkan bahwa hak terbesar hamba, hak terbesar Allah atas hamba adalah agar ia mengesahkannya saja dalam ibadah dan memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya tauhid itu menjadi kunci untuk masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga, pasti masuk surga. Nanti dalam riwayat yang lain, kholisan min qalbi, dengan penuh keikhlasan di dalam hati. Artinya dengan penuh pengetahuan bahwasanya la ilaha illallah itu apa. Dari hatinya dia tahu, kemudian di mulutnya terucap, kemudian diamalkan dalam bentuk keseharian. Makanya Abu Thalib ketika diminta hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua sesembahan yang ada di sekitar Ka'bah, 360 itu harus ditinggalkan. Nah, karena tahu konsekuensi itu, maka dia nggak pernah mau mengucapkan. Padahal nek pakai rumusnya orang kita, nggak ngucap kok, gitu kan. Nggak ada konsekuensi setelah mengucap meninggal langsung masuk surga, gitu kan sebenarnya ya. Tapi karena dia ngerti banget mengilmui la ilaha illallah itu apa, maka dia nggak mau mengucapkan. Imam An-Nawawi mengatakan, ai ma'asartiha wa muqtadoha ayyakulaha sadiqan min qalbi wa ya'mala bi muqtadoha. Maksudnya mengucapkan la ilaha illallah ini adalah dengan memenuhi syarat dan konsekuensinya, yaitu mengucapkan dengan jujur dari hati dan beramal sesuai maknanya. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya harus menjalankan konsekuensinya, yaitu meninggalkan kesyirikan. Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Sama halnya ketika kita punya pasangan, kita ngomong Bu, I love you misalnya, tapi kalau kita di jalan lirak-lirik ya, itu mesti pasangan kita akan mengatakan, wah cintamu palsu mas, gitu. Nah ini juga sama, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kan kita mengikrarkan bahwa tidak ada ilah yang berada sembah selain Allah. Tapi kok ketika ada masalah lari ke dukun, ada masalah mencari selamat pada tempat-tempat yang tidak mendatangkan keselamatan, petilasan, bawah-bawah pohon. Makanya ada akun dukun niku kerjaane bendina niku golek petilasan, golek tempat keramat atau yang dikeramatkan, bawah pohon, kuburan, terus punden-punden setiap hari. Dan macake itu medeni nganggo celak diunggah-unggah kayak gitu, terus rambutnya digawe kaya wis pokoke medeni, terus dia pakai kalung tasbih gede-gede sampai lehernya penuh itu. Dia kurang marem itu dia nyari kelopo itu 3 biji itu dipahat muka monyet, jadi koyok-koyok dia itu ngangkat bawa tengkorak monyet 3 biji gitu. Dan dia menamakan dirinya Mbah Demit gitu. Ya memang rupanya kayak demit gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kerjaan orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti itu tiap hari deh. Dan delok videonya nih lho, dari tempat ini pindah ke sini, kayak kembang di sini, kayak menyan di situ, terus nanti gaya-gaya koyo donga gitu kan. Padahal jane ya nek masjid gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah bisa mengampuni dosa selain syirik apapun. Makanya nanti neraka itu akan dimasuki 4 orang kafir, musyrik, munafik, dan fasik. Nah, orang fasik ini selama dia tidak berbuat kesyirikan, maka jatuhnya cuma fasik, maka Allah bisa mengampuni semua dosanya. Nah, tapi kalau yang dibawa adalah dosa kesyirikan, tidak ada ampunan di sana.
Makanya pentingnya kita mengingat, pernahkah kita melakukan dosa ini? Kalau pernah, maka kita perbaiki. Barangkali dulu waktu bangun rumah, itu nyepaknya sajen yang ditanam di dalam rumah, pondasi, atau mungkin ditaruh di pengeret gitu kan. Atau dulu waktu ngijabke putrane ada resepsi dadak gawe sajen taruh di perapatan sini perapatan situ. Atau dulu waktu garap sawah, di sawah itu harus ditaruh macam-macam sajen. Nah, semua seperti itu ya, jenengan kalau memang pernah melakukan itu maka ditaubati. Atau dulu pernah waktu pengen mendekati pasangannya dadak golek mbah adoh gitu kan. Golek jimat iki jimat kuwi gitu kan. Nah, itu perlu ditobati. Nah, aku tobat itu bojoku ndelok aku elek terus njaluk pisah piye Mas? Itu konsekuensi, enggak apa-apa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu-ibu, saya kadang lihat video itu pun sepuh niku ajeng mati niku angel, bareng di ru'yah niku enten sing metu kaya jarum, dipencet itu keluar kaya komedo, ditarik itu dong. Kula mbayangke iki mlebok kene apa ya ora lara gitu kan, urung mungkin ning neraka tambah lara gitu kan. Artinya susuk-susuk seperti itu, kecuali susuk KB gitu, atau susuk blojo itu enggak apa-apa. Susuk kayak gitu loh, yang kecantikan saya itu dikeluarin Bu. Nah, karena itu nanti akan menyebabkan konsekuensi berikutnya, ibadah jenengan tidak akan diterima. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan yukhbirullahu annahu la yughfaru liman asyraka bihi ba'da mautihi. Bahwasanya ayat tadi menyebutkan Allah tidak akan mau mengampuni dosa orang yang membawa mati dosa syirik setelah matinya. Tidak bisa, makanya harus ditobati. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertauhid dengan baik, dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Sebagai negaranya akan terjamin aman. Kenapa? Karena yang jamin aman Allah. Kalau udah yang jamin Allah tuh udah aman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dalam imannya tidak dicampurkan dengan kesyirikan, itulah mereka orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Keamanan di dunia dalam bentuk apapun, kesejahteraan, kesehatan, kebaikan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam bentuk negara yang tidak dijajah orang, loh berarti Palestina kayak tidak bertauhid sampai dijajah. Mboten, itu kasus khusus kalau itu. Itu nek cara bahasa Inggris itu extraordinary. Jadi memang itu tempat di mana Nabi SAW sudah menubuatkan, sudah mengabarkan orang Yahudi itu akan kembali ke sana, sehingga nanti pada perang akhir zaman itu jenengan nggak perlu kongelan golek wong Yahudi. Tapi kalau mereka nggak pernah kembali ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang Islam itu nggak akan bisa mengalahkan Yahudi dengan mudah, karena dadak golei di Eropa, golei di mana Afrika, golei di Cina, India, golei di Indonesia. Tapi dengan mereka kembali ke sana yang berkonsekuensi saudara kita Muslim di sana terusir, tertindas, maka akhir zaman itu akan mudah untuk menangani mereka, dan itu sudah sunatullah. Jadi itu kasus khusus sih. Jadi ketika kita jelaskan seperti ini, maka yang di sana tidak berlaku seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwasanya orang-orang yang berbuat tauhidan, maka ini akan menjadi landasan ibadah yang kuat buat mereka, yaitu walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khosirin, yang tadi saya sebutkan. Bahwasanya orang yang berbuat tauhid atau menjalankan tauhid dengan baik, maka amal ibadahnya itu terjamin untuk diterima. Sebaliknya, orang-orang yang menjalankan kesyirikan, lawan dari tauhid, di sini disebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelum kamu. Berarti ini setiap nabi, setiap rasul itu sudah menyampaikan. La in asrakta, kalau kiranya kamu berbuat kesyirikan, la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kamu benar-benar akan terhapus amalmu dan kamu akan menjadi orang merugi. Makanya orang yang bertauhid itu hajinya, umrohnya, kurbannya itu terhapus, sholatnya, zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya. Makanya yang terbaik daripada terhapus adalah kita meninggalkan kesyirikan. Ibnu Katsir mengatakan yukhbirullahu ta'ala annahuma min ahadin asraka billah illa batala amaluhu wala yaqbalullahu minal abdi amalan hatta yuwahhidahu.
Allah memberitakan dalam ayat ini bahwa siapa saja yang berbuat kesyirikan, amalnya bisa terhapus, batal. Dan Allah tidak menerima amal hamba kecuali jika ia mentauhidkan Allah. Makanya panjenengan yang hari ini masih nyimpen gaman-gaman, cekelan-cekelan, penganggon-penganggon yang memang di situ ada hal-hal yang dimasukkan seperti kodam, seperti bacaan-bacaan tertentu, maka itu ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid maka dia akan bisa merasakan nikmatnya berzikir. Tapi kalau enggak bertauhid, itu zikir itu cuma dianggap kayak ritual biasa. Bahkan dalam beberapa kondisi orang-orang yang tidak bertauhid itu justru menganggap zikir itu cara untuk mendapatkan kesaktian. Nah, ini tambah parah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ketika dikatakan alladzina amanu, beriman, berarti dia bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Maka hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah lah hati mereka hanya bisa menjadi tentram. Nah, orang-orang yang tidak bertauhid itu justru menjadikan bentuk ibadah itu bukan untuk menenteramkan hati, tapi untuk mencari sesuatu. Makanya pernah satu ketika saya diskusi sama orang yang belajar ilmu tenaga dalam. Terus ya saya cuma iseng-iseng aja mengatakan, biasanya ada sesuatu sing nggak bener Pak yang diajarkan di situ. Orangnya bantah, orang mungkin. Wong malah aku dikon kon salat, kon tahajud, kon maca Quran. Kuwi apik kok, mosok malah aku ora sing aliran gelap kuwi. Aku bukan sing ilmu-ilmu hitam itu. Aku tenaga dalam sing putih. Aku yang disuruh ibadah, disuruh ini. Terus saya bilang sama beliau, itu ya kleru Pak. Kok kleru nih piye? Jenengan pengen ngerti itu? Pengen. Oh, aku ya pengen sinau. Aku ya pengen ngerti nek emang salah ya tak tinggalno. Bener ya? Bener. Tit. Oke. Saat ini saya tanya, sebelum jenengan belajar ilmu itu, jenengan tahajud atau ora? Enggak. Baru belajar sergap tahajud. Berarti niat jenengan belajar, niat jenengan tahajud ya apa? Lagi mikir dia. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tanpa disuruh mencari ilmu itu, artinya kalau jenengan longgar bisa bangun, jenengan diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka maqama mahmuda. Dan di antara malam itu bertahajudlah agar Allah memberikan kamu tempat yang mulia. Nah, tidak ada tambahan biar dapat ilmu kebal atau ilmu nopo itu tidak ada. Nah, tapi orang ini tidak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud karena pengen dapat itu. Berarti dia dengan sudah melakukan kesyirikan dalam hal niat. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu saya jelaskan dia kaget. Karena selama ini yang persepsinya bahwasanya ilmu hitam itu kalau dia mendapatkan ilmu kebal dengan cara bikin sajian ini, sajian itu, kemudian melakukan ritual ini, ritual itu, sedangkan yang dia lakukan bukan ilmu hitam tapi ilmu putih. Apalagi jeneng perguruannya nganggo putih, misal merpati putih atau apa gitu kan. Nah, teratai putih atau apa. Maka dia merasa sudah di atas kebenaran, padahal nyatanya dalam hal niat luput. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu ada 3 orang. Orang yang berjihad, orang yang berdakwah, sama orang yang berinfak sedekah. Di mana mereka tiga-tiganya ini dikenal baik dan mati di atas kebaikan, tapi nggak jadi masuk surga. Kenapa? Ketika mereka ditanya, kamu dulu hidup, kenapa kamu dulu hidup, apa yang kamu lakukan? Si orang yang berjihad mengatakan, saya hidup berjihad di jalanmu dan akhirnya saya mati ya Allah. Kemudian orang yang berdakwah juga sama, saya hidup berdakwah di jalanmu dan akhirnya saya mati di jalan dakwah. Yang berinfak juga sama, saya hidup selalu infak di jalanmu dan akhirnya saya mati sebagai orang yang rajin berinfak. Maka kata Allah, kadzabta, dusta. Semua ini kamu lakukan kepada orang yang jihad, kata Allah, agar kamu itu disebut jariun, pemberani, pahlawan, orang hebat. Kepada orang yang berdakwah, agar kamu disebut sebagai alim, seorang ustadz, seorang guru. Niatmu itu fakot kila, dan memang kamu itu mendapat sebutan itu, kamu pengennya disebut gitu. Kemudian kepada orang yang sedekah juga sama, kamu niatnya agar disebut jawadun, orang yang dermawan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, masukkan mereka semua ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal-amal besar itu bisa rusak, bisa batal ketika niatnya bukan lillahi ta'ala. Maka dalam konteks beriman atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pada poin berikutnya
Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang paham benar tentang ilmu tauhid, maka mau nggak mau pilihannya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada yang bisa mereka kerjakan selain hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka sholat yang ikhlas, puasa yang ikhlas, infak sedekah ikhlas, haji ikhlas. Yang sering saya contohkan ini misal panjenengan yang sudah haji, niku kadang sok nek dapat ulem gitu kan, hane carry gitu kan. Misal harusnya haji fulan ya, hane carry gitu. Pas maca wah iki dudu aku iki. Ditanglet kali karo apa? Lagi hane ra enek itu. Nah, kayak gitu nggak perlu gitu. Artinya kalau memang itu nyata-nyata nama jenengan komplit, kemudian alamatnya juga sudah benar, terus yang undang juga jenengan kenal tahu, oh ini si fulan Pak iki aku kenal, konco kantor, konco kental, konco SMP, konco SMA misalnya gitu, ya sudah datangi saja, walaupun mungkin di dalam undangannya hanya nggak disebut gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas itu bagian dalam bertauhid. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid akan mendorong orang untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada kata amanu, beriman, itu berarti orangnya tidak boleh berbuat kesyirikan dan wajib bertauhid. Maka wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Makanya nanti saya kalau dalam berinteraksi itu kalau ketemu orang-orang yang tidak mau sholat, tukang mendem, tukang main itu, kandanannya angel, itu biasanya saya langsung mikir, ini kemungkinan urusan tauhidnya gak beres gitu. Ternyata benar, kalau nanti ada sajen-sajen itu ya melu, kadang nek nang dukun ya melu, boleh pesugihan sosok ya melu gitu kan, atau dia punya jimat-jimat tertentu. Makanya kesyirikan itu akan menghalangi orang untuk beramal sholih. Berat buat dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tauhid bisa menjaga seorang dari kesesatan. Nah, tadi yang barusan saya sampaikan. Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah bahwasanya aku itu cuma manusia seperti kamu. Nah, jadi manusia seperti engkau Muhammad SAW itu. Nabi kita itu sama kayak kita. Tidak bisa nopo istilahnya ngilang, ambles bumi, kebal tidak bisa. Jihad juga berdarah. Ya, makanya kalau ada orang nopo istilahnya ngomong kesolihan seseorang itu dicirikan, nek dibacok enggak kebal, nek dibacok kebal gitu kan. Terus bisa melakukan hal-hal yang aneh dikasih api enggak kebakar ya. Itu dusta ya. Nabi itu enggak pernah kayak gitu, enggak pernah. Jadi jihad pun Nabi juga pakai baju besi, pakai panah, bawa pedang, dan Nabi juga terluka. Nah, cuma bedanya kita dengan Nabi apa? Yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku yang intinya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu ilahmu dan ilahku yaitu satu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Siapa yang pengen ketemu Allah nanti, maka beramalah yang sholih, dan dalam amal sholih itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat kesyirikan. Jadi syaratnya beriman, beramal sholih, jangan berbuat kesyirikan. Nah, para ulama menjelaskan syirik di sini adalah riya. Kenapa? Karena ada orang yang beramal sholih tapi riya. Sholatnya kalau sendirian itu cepat, tapi kalau ada teman nih, sholatnya itu beda. Baca Qurannya itu kalau sendirian paling 2 ayat 3 ayat. Kalau ada teman nih beda, bisa banyak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita koreksi bareng-bareng ya, termasuk saya. Kemudian orang-orang yang bertauhid, dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak akan mencari sebab untuk tawakal kepada manusia, apalagi kemudian mencari perlindungan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 173, "Alladzina qala rahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Yaitu orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Jadi orang munafik itu mengabarkan kepada orang beriman untuk kita takut pada musuh, maka perkataan itu menambah keimanan orang beriman. Orang beriman justru tidak mau mendengarkan orang munafik dan tambah beriman kepada Allah, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah ya kita cukupkan, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Imam As-Sa'di mengatakan falam yazidhum
tahwilal a'da illa imanan. Peringatan tentang musuh itu tidak membuat takut orang beriman, justru menambah iman. Li'annahum ya'lamuna annal amra kullahu lillah. Karena mereka tahu semua urusan itu dipegang di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan bahwasannya mereka juga tahu semua urusan itu dikendalikan oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan berikutnya, orang-orang yang bertauhid akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan penuh harapan hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menyembah selain Allah, dan mereka mencintai yang disembah itu melebihi cintanya kepada Allah. Tapi orang yang beriman hanya cinta dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala anil musyrikina annahum yusyrikuna ma'allahi ghairu. Ayat ini mengabarkan keadaan orang musyrik yang mencintai Allah, mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Fa yuhibbunahum ma'a hubbih, maka mereka mencintai yang disembah selain Allah dengan kecintaan yang harusnya kepada Allah. Wal mu'minuna yukhlisunal muhabbah lillahi wahdah. Adapun orang yang beriman, mereka hanya mengikhlaskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diindikasikan ya, dalam bab cinta ini ada orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah. Itu kelihatan ketika apa? Misal adzan. Ketika masih kerja, masih rapat dengan adzan, berhenti apa enggak, sholat apa enggak, atau ditunda nanti sampai menjelang akhir. Nah di situ berarti cinta kita itu masih memenangkan urusan dunia. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ya, ketika panjenengan mendengar adzan, maka ketika kegiatan itu bisa dihentikan, hentikan dulu. Kecuali memang kegiatan itu masuk level darurat, ya. Misal seorang dokter yang baru mengoperasi pasien, gitu kan, itu tidak ditinggal, nanti pasiennya meninggal, maka bisa dilanjutkan, tidak apa-apa. Nanti sholatnya bisa dijamak, itu juga tidak apa-apa. Bukan dikosor, dijamak. Kosor itu harus karena safar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertauhid akan senantiasa terdorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Imam As-Sa'di mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa wa ma tukhfihi nufus min niyatin wa khawatira fa huwa khabirun bi kulli syai' fa kaifa ya'sihil abdu. Maka Dia mengetahui segala rahasia yang kalian rahasiakan, bahkan semua yang tersembunyi di dalam hati berupa niat dan lintasan pikiran. Maka bagaimana mungkin ketika Allah itu mengetahui semuanya lantas kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian poin yang ke-15, tauhid dapat mengangkat manusia dari derajat yang rendah menuju derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Bahasa gampangnya, orang yang bertauhid itu mulia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Fatir, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah seluruh kemuliaan, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya yukhbiru ta'ala annal izzata kullaha lahu faman aradal izzah fal yatlubuha bi ta'atih. Bahwasanya Allah memberitahukan dalam ayat ini bahwasanya semua bentuk kemuliaan itu miliknya. Siapa yang menginginkan kemuliaan hendaknya mencarinya dengan taat kepada Allah, dan termasuk bentuk ketaatan yang sangat besar yaitu bertauhid kepadanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, masih banyak sebenarnya ini, sampai berapa ini? Banyak nih. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah bahwasanya seorang muslim harus senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, jangan sampai kemudian luput lalu berbuat kesyirikan. Dan sebenarnya kalau kita mau merenung, setiap hari itu 17 kali kita itu menyatakan di dalam sholat kita, iya karena butuh, wa iya karena sa'in. Itu pernyataan tauhid. Bahwasanya iya karena butuh, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Itu tauhid uluhiyah namanya. Kita hanya menyembah kepada Allah. Wa iya karena sa'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Sehingga dalam bentuk kita beribadah, sholat, puasa, haji, umroh,
kurban, semua hanya kepada Allah. Dan begitu ada masalah, ya larinya harus kepada Allah. Makanya orang itu dikatakan musyrik ketika dia sholat, menyembah Allah, tapi begitu dagang pengen laris, dadak nyolek penglaris. Begitu kemudian menginginkan sesuatu, dia datang ke dukun, atau bahkan kehilangan dompet, dia harus ke dukun. Maka yang seperti ini minta tolong kepada selain Allah, nah ini menciderai tauhid. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan mau mengampuni. Ada yang mau nanya? Betul. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladana aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, waj'alna minas solihin, waj'alna minas solihin, waj'alna minas solihin, waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.